Halo semuanya. Aduh. Oke, kembali lagi bersama podcast Tatap Muka bersama saya Wahyu dan sini ada samping saya ada Mas Faris. Kita mau membahas terkait ini yang baru nih, penerimaan mahasiswa baru. Gak cuma mahasiswa ya, siswa-siswa baru juga ada di sini. Jadi kita sini mau membahas terkait eh, bukan membahas ya, lebih mengapresiasi lah, mengapresiasi teman-teman yang sudah berkuliah, bersekolah ataupun yang bekerja untuk bisa menambah semangat mereka dengan dan lebih konsisten lagi dengan apa yang mereka pilih seperti itu. Oke, Mas Faris, gimana nih Mas? Menurut Mas Faris Oke. terkait tentang gimana kita harus mengapresiasi teman-teman yang sudah menuju ke ibaratnya itu dunia barunya mereka. Yang pertama, saya pengen mengucapkan selamat ya untuk teman-teman bahwa di momen yang ini ya, mungkin momennya tidak pendek, cukup panjang. Eh, Selamat bagi teman-teman yang sudah diterima di universitas. Harapannya menjadi impiannya. Ya. Selamat bagi teman-teman yang sudah diterima di universitas impian teman-teman. Selamat menjadi mahasiswa. Selamat menikmati alma maternya ya, dan selamat atas keputusan besarnya untuk menjejaki satu level yang lebih tinggi dari sebelumnya, dari jenjang SMA, SMK ke kuliah. Begitu juga selamat bagi teman-teman yang mungkin lebih memilih untuk menjalani pekerjaan ya. Selamat bahwa Anda tetap dengan keputusan yang tepat, tidak salah, dan semangat ya, baik yang mahasiswa ataupun yang bekerja, bahwa apapun keputusan yang sudah teman-teman ambil itu adalah keputusan yang saya yakin sudah dipertimbangkan cukup matang, dan itu adalah keputusan yang paling baik. Dan sekali lagi, selamat berjuang. Itu sih Mas Wahyu ya. Iya, iya, iya. Eh, Menarik ini karena eh, kalau bagi saya ya, kalau saya pengalaman saya itu Hmm. di tempat saya, terutama di kota saya itu, kan saya juga perantau. Hmm. Saya dari Riau, saya merantau ke Jogja untuk kuliah. Hmm. Nah, menariknya gini, Mas. Karena pada saat saya lulus SMA pada saat itu, hampir semua teman-teman saya, bahkan semuanya, Hmm. itu melanjutkan kuliah. Hmm. Dalam artian ada yang berkuliah di Pekanbaru, ada yang Hmm. kuliah di Padang, Hmm. ada ke Jakarta, dan Hmm. saya juga ada beberapa Hmm. yang kuliah di Jogja, Hmm. seperti saya pada umumnya. Nah, saya itu pada saat itu ya Hmm. tidak mungkin mungkin karena mungkin pada saat itu bukan saya cuma di SMA saya doang, Hmm. saya tidak melihat bagaimana seorang yang masih muda seperti itu Hmm. untuk bekerja. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. kebanyakan mereka itu berkuliah pada saat Hmm. itu. Hmm. 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 Sebenarnya saya mau nanya gini mas, apa sih apa sih yang menjadi apa eh, sesuatu hal yang membuat mereka memutuskan untuk kuliah dan untuk bekerja itu apa aja mas? Ya. Mungkin tidak menjawab pertanyaan Mas Wahyu secara keseluruhan, tetapi sebagian besar teman-teman di sini uh, menggunakan berbagai alasan ini ya yang bakal saya Hmm. sebutin. Yang pertama, pasti secara garis besar keputusan untuk memilih kuliah ataupun bekerja itu garis besarnya adalah karir, Mas. Hmm. Karir ya. Uh, Seperti yang kita ketahui bahwa karir itu nggak cuman bekerja, nggak Hmm. cuman kuliah ya, Hmm. tapi banyak banget mulai dari karir berkeluarga, karir dalam kehidupan sosial begitu ya, karir pendidikan, pekerjaan, mungkin nanti ada karir finansial Hmm. ya, banyak ya. Tapi ada dua faktor mas yang saya amati, di mana lulusan-lulusan dari siswa SMA ini memilih atau mengambil keputusan untuk kuliah ataupun bekerja. Yang paling besar itu adalah biasanya faktor ekonomi mas, Hmm. karena sama-sama kita tahu bahwa eh, pendidikan itu kan kita sadari sebagai sebuah investasi ya. Ya. Eh, Maupun dia kuliah di perguruan tinggi negeri ataupun swasta pasti butuh biaya. Hmm. Inilah yang menjadi pertimbangan, apalagi tadi Mas Wahyu cerita merantau Hmm. ya kan. Merantau itu kan kita butuh living cost, Ya. butuh biaya hidup. Nah, itu Ya.
yang jelas pasti membutuhkan biaya. Yang kedua adalah memutuskan untuk bekerja atau kuliah itu berdasarkan eh, apa ya? Berdasarkan dari motivasi internal, Mas. Hmm. Saya pernah menemukan ada seorang teman saya yang eh, dia keluarganya punya ekonomi yang cukup, Hmm. tapi lebih memilih untuk kerja dulu, Oke. Oke. Jadi gitu loh. pertimbangannya adalah gitu ya. Iya, jadi kayaknya aku mau kerja dulu deh. Hmm. Nanti posisinya adalah meskipun orang tua aku sanggup untuk membiayai aku kuliah, aku lebih memilih bekerja. Hmm. Ataupun posisinya adalah mungkin dia punya motivasi juga, "Oh, nanti aku kalau kuliah aku pakai uangku sendiri lah." Hmm. Hmm. Jadi lebih kepada faktor internal ya. Ekonomi ini saya bilang internal juga nggak bisa, karena posisinya kan melibatkan orang tua. Hmm. Kalau yang ini motifnya adalah motif apa namanya internal yang ya dia dia pede kalau misalnya aku bekerja aja buat nyari Hmm. pengalaman begitu, buat ngumpulin modal kuliah Hmm. dulu. Nah yang ketiga adalah faktor sosial, Mas. Oke. Karena yang lain teman-teman yang pada kuliah, dia ikut pengen kuliah gitu. Mending kalau cuma teman-temannya, Hmm. kalau keluarganya. Oke. Iya. Keluarganya yang ibaratnya itu, ayo dong kuliah, ayo dong Betul. gitu. Saya tidak berbicara masalah keluarga inti ya. Di sini maksudnya ayah ibu itu dan adik-adik kakak saya nggak melihat di situ. Hmm. Saya lebih melihat faktor apa namanya faktor eh, sepupu gitu loh Oh mas. ya. Eh, Tante, paman gitu ya. Kalau saya melihat dari faktor apa namanya keluarga inti itu dua ini kejawab, Hmm. Hmm. bener kan? Iya. Pakai internal dan juga mungkin faktor ekonomi Iya gitu kan ya. ekonomi itu kan pasti kan keluarga inti. Iya pasti. Motivasi internal tadi kan pasti kan dia sudah komunikasikan nih sama adik kakaknya, Iya. sama orang tuanya kan. Hmm. Nah, yang ketiga ini adalah faktor sosial. Yang ini nggak salah. Tiga faktor ini nggak salah, Mas. Hmm. Posisinya kenapa tidak salah? Karena lagi-lagi dari tiga faktor ini keputusan kan diambil dari individunya. Iya, benar. Ibaratnya kita ngambil dari 3 faktor itu untuk memberikan sebuah wawasan atau pandangan lain pada kita untuk memilih gitu ya. Setuju. Nah. Pokoknya juga begini, misal contoh. Ada beberapa cerita bahwa kenapa sih kamu pengen kuliah? Hmm. Jujur gitu kan. Di keluarga intiku nggak ada yang kuliah. Hmm. Tapi aku melihat tanteku dan aku Hmm. tanya kuliah jurusannya yang bagus apa? Iya. Ada kan cerita Ada, begitu? ada. Ya, saya Ya pernah kan? kayak gitu juga. Terinspirasi dari apa namanya? Dari luar keluarga inti. Hmm. Dan lagi-lagi kan keputusan kan di tangan Kita si apa si si anak tersebut. anaknya Nah. ataupun si individunya gitu loh teman-teman. Jadi poinnya adalah saya melihat tiga faktor ini yang sangat kuat di apa namanya di pengambilan keputusan untuk berkuliah, untuk bekerja dari sudut pandang individu ya. Hmm. Dan poinnya adalah bekerja juga seperti itu gitu loh. Uh, ada mungkin nih keluarga, wah iyalah posisinya adalah tadi apa namanya wajar kok kuliah orang tuanya masih Bahwa bisa membiayai gitu kan ya ya. ibaratnya mapan lah. Nah, mapan gitu kan. Tadi omongan-omongan sebelah gitu loh. Hmm. Yang kemudian apa namanya? Ya menjadi termotivasi juga eh, sebagai ajang pembuktian juga di Hmm. situ. Tapi yang perlu saya ingatkan teman-teman adalah selamat ini PR-nya banyak. Ya, saya sangat apresiasi teman-teman itu bisa bisa mengambil keputusan berkomitmen gitu kan ya. Pasti juga menganalisa Hmm. berbagai faktor ya Mas Wahyu ya Hmm. dari peluang-peluang yang ada. Tapi begini teman-teman, ada satu pesan yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman mahasiswa baru, teman-teman pekerja baru. Selamat atas pilihan yang sudah Anda ambil, selamat atas komitmen yang sudah Anda ambil, dan yakinlah dari komitmen yang Anda ambil itu banyak ataupun ada tanggung jawab tambahan. Hmm. Ya. Yang lagi-lagi ini bukan perkara soal kewajiban Hmm. atau lebih tepat bukan perkara tuntutan, tapi kewajiban ini muncul dari komitmen yang teman-teman ambil. Contoh misalnya, ketika Anda bekerja,
di situ kan Anda dibayar ya Mas Wahyu ya, dibayar, ya pasti kan Anda ngikutin SOP, mencapai KPI yang kemudian Anda akan digaji di situ. Benar ya? Kemudian juga ketika Anda misalnya kuliah, ya namanya mahasiswa ya, kita sama-sama tahu, mahasiswa itu sebenarnya adalah yang menentukan pembelajaran itu adalah individunya. Iya. Kampus, dosen itu hanya memberikan fasilitas. Gitu kan. Mau diambil silahkan, nggak silahkan gitu kan, nggak diambil silahkan. Jadi disinilah keputusan besar yang teman-teman ambil yang akan membawa teman-teman naik ke level selanjutnya dengan bukan hanya naik status menjadi pekerja atau menjadi mahasiswa, tetapi saya yakin ini adalah satu keadaan di mana teman-teman sudah bisa mengambil keputusan 90% Ya, oke. secara mandiri. Terus 10%-nya itu mungkin faktor eksternal mungkin ya. Ya, kalau di pekerjaan misalnya ada atasan, ada rekan kerja, benar kan ya? Iya. Mahasiswa kan begitu. Siapa coba yang mempengaruhi? Orang tua secara tua. finansial, Iya. sama teman circle lah kalau Iya. anak-anak sekarang. Tapi sebagian besar keputusan itu Anda ambil sendiri. Makanya poinnya adalah Anda sudah mulai berjuang secara individu. Iya. Gitu Mas Wahyu. Oke. Berarti kalau misalnya gini, kalau saya misalnya mau ada seorang anak muda gitu, ibaratnya sudah memilih dia untuk bekerja atau mungkin dia sudah untuk memilih kuliah, berarti itu kaitan eratnya dengan komitmen dan keberanian masing-masing. Oh iya. Ya, karena jujur kalau misalnya pengalaman saya untuk berkuliah di Jogja itu awalnya berat. Dalam artian tanda kutip, ini mohon maaf ya, saya itu memang didesain, diset sama orang tua saya, kamu keluar dari Riau untuk berkuliah pada saat itu, karena pada saat itu saya orang tua saya berpendapat bahwa dengan saya keluar dari zona nyaman saya di Riau pada saat itu, saya bisa melihat hal-hal baru, bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang tidak saya dapatkan di Sumatera pada saat itu. Karena pasti kan antara kehidupan di Sumatera dan Jawa kan sangat berbeda sekali, fasilitas dan yang lainnya gitu kan. Makanya saya mencoba untuk berani dalam artian keluar dari tempat saya yang di Riau ke Jogja pada saat itu. Nah, masalahnya gini Mas, mungkin kita dapat keberanian untuk melangkah. Kita juga mendapatkan sebuah komitmen untuk kita bisa berusaha untuk mengakomodir keberanian tersebut. Nah, sekarang masalahnya gimana cara kita berkonsisten, Mas? Jadi begini teman-teman. Sebelum berbicara masalah konsisten, coba kita breakdown tuh. Konsistensi itu apa sih? Oke. Ya kan? Benar ya teman-teman. Jadi posisinya adalah konsisten itu adalah usaha yang bukan kontinu, terus menerus untuk mewujudkan komitmen yang sudah diambil. Ya, oke. Benar ya? Benar. Kemudian kita breakdown. Misalnya contoh nih, skupnya adalah mahasiswa. Komitmen mahasiswa itu sampai kapan sih titiknya? Oke. Komitmen mahasiswa sampai dia lulus. Itu. Enak ya? Ya. Konsistennya sampai lulus. Jelas. Kamu harus menjadi mahasiswa yang konsisten. Konsistennya apa sih? Kan jadi pertanyaan. Iya. Benar kan ya? Benar. Oke. Komitmen menjadi mahasiswa itu adalah sampai lulus, sampai wisuda. Iya, wisuda. Nah, poinnya adalah konsistensi ini harus dicapai. Yang kemudian kita breakdown. Oke. Sampai wisuda itu berapa tahun? Oke. Ada berapa semester? Benar kan ya? Iya, benar. Ada berapa mata kuliah? Gitu loh. Yang notabene, mohon maaf nih teman-teman. Di awal ini itu selain konsisten dan komitmen, ada satu soft skill yang diuji. Apa itu? Adaptasi kan. Oh iya benar. Adaptasi. Mas Wahyu dari Riau ke Jogja. Saya dari Jambi ke Jogja. Mungkin ada yang teman-teman yang lain dari Jogja ke Surabaya. Ya, ada. Dari Jogja ke Jakarta. Dari Jogja ke luar negeri, ke Singapura, ke US, mungkin ke ke Australia. Begitu juga sebaliknya. Adaptasi ini sedang diuji di periode awal kuliah nih. Bahkan kan ini belum mulai perkuliahan Mas. Yeah. Ini baru orientasi lah begitu. Karena
info yang saya dapatkan perkuliahan baru efektif nanti di akhir Agustus ataupun di awal September. Ya, Mereka nih sekarang masih apa sih, orientasi lah, ya. masih ospek kan Hmm. gitu. Nah sebenarnya kampus itu memfasilitasi adaptasi itu dari rangkaian ospek. Oke, 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 oke. Notice gak sih? Ya, Kita dalam ospek itu secara tidak langsung kita dituntut untuk bersosialisasi. ya, dengan pembagian kelompok misalnya. Betul. Kadang-kadang juga dengan rules yang aneh-aneh nih. Ya, Bahwa aturan ini segala macam sebenarnya posisinya adalah secara tidak langsung kita dihadapkan dengan oh di tempat yang baru ada aturan yang baru. Ada rules, ada etika. Iya. Gitu loh. Yang seringnya kan kalau ospek itu kan dinilai negatif ya. Iya, dinilai negatif kayak perpeloncoan seperti itu. Perpeloncoan ya. Tapi sebenarnya di balik itu kalau kita tarik sudut pandangnya, kita tuh sedang dituntut untuk adaptif. Iya. Secara tidak langsung. Ya kan? Tadi adaptasi. Yang di awal-awal ini adalah oh kita dipaksa, bukan dipaksa, disetting untuk berkenalan dengan orang-orang baru, teman-teman satu grup. Iya. Ya kan? Satu jurusan, satu fakultas, satu universitas kan begitu. Iya. Ini kan sebenarnya kan simulasi adaptasi. Benar, benar. Ya kan? Di dalam waktu yang singkat, sehari, 2 hari, 3 hari, kita dituntut untuk beradaptasi, kemudian kita diberikan tugas-tugas yang itu disetting dalam punya timeline yang cepat gitu. Ya, ini sebenarnya simulasi kehidupan selama Anda berkuliah. Adaptasi dengan aturan-aturan baru dan lingkungan baru. Ya, mungkin yang konotasi aspek negatif ya. Iya. Pertanyaannya di hidup ini apakah ada yang tidak sesuai dengan harapan kita? Kan pasti ada. Pasti ada. Nggak semuanya hal itu bakal sesuai dengan ekspektasi kita. Setuju ya. Tapi saya tidak mendukung. Tapi poinnya ada di situ. Apa namanya, point of view-nya tuh ditarik. Ya. Gitu. Kita harus bisa bersiap-siap dalam apapun yang terjadi. Kendalanya di situ. Iya kan? Benar nggak Mas? Iya. Coba deh. Pertanyaannya ketika misalnya ketemu sama senior-senior galak itu nyaman nggak sih? Nggak nyaman pastinya awal-awal. Nggak nyaman kan? Iya. Hidup kita nyaman terus nggak Mas? Enggak juga dong. Tidak juga. Benar kan? Iya. Betul toh? Apalagi di mahasiswa nih. Mahasiswa itu kan apa namanya? Mahasiswa. Kita sudah men-scheduling, bukan men-scheduling ya. Keputusan pribadi individual. Lo mau kuliah? Enggak. Benar kan ya? Iya. Kondisi yang apa namanya yang tadi tidak sesuai dengan harapan juga. Lo mau hadapi enggak. Iya. Benar sih. Iya kan? Mungkin juga kesini semakin kesini kampus juga mungkin ya, mohon maaf ya, sebagian kampus mungkin memasukkan kehadiran dalam orientasi itu sebagai nilai ataupun SKS. Sebenarnya kita tuh dipaksa untuk adaptasi. Ini baru satu fase, ya kan. Kemudian tadi konsisten. Oke, Anda teman-teman melalui rangkaian orientasi, rangkaian ospek itu bagian dari komitmen. Kita udah bayar uang masuk, Mas. Iya. Kok nggak ikut? Iya sih. Bagi teman-teman ingat, uang pendaftaran yang Anda keluarkan dan juga uang pembangunan yang dikeluarkan itu untuk ospek Anda juga. Iya kan? Jangan sampai tidak ikut. Loh iya kan? Sekarang begini deh, Mas. Struggle mana mahasiswa yang ikut ospek dan yang tidak ikut ospek ketika pertama kali kuliah di kampus? Ya. Agak sulit dapat teman biasanya. Biasanya agak sulit dapat teman. Karena kan kalau di kampus saya itu kan ada dua ospek ya Mas. Ada ospek univ, lalu habis itu ospek fakultas gitu. Mungkin kalau ospek univ nggak terlalu signifikan ya, karena mungkin kan satu fakultas, atau universitas kan. Cuma yang jadi persoalan itu kalau kita nggak ikut ospek yang fakultas biasanya gitu. Karena kan teman-teman fakultas itu pasti kita ketemu tiap hari kan, kuliah gitu. Kalau misalnya kita nggak ikut juga mau kenal ini siapa, sedangkan yang mereka itu sudah pada kenal semua. Gitu. Iya. Jadi gitu loh teman-teman. Kita coba point of view-nya positif ya. Tapi saya juga garis bawah yang universitas Mas. Anda besok KKN nggak? Benar. Ayo. Ya, benar juga sih. KKN juga memakai kan KKN kan satu fakultas ya digabung ya. Satu universitas. Satu universitas digabung semuanya. Jadi harus kayak gitu. Menarik ini terkait tentang ada proses adaptasi lah. Ini minimal baru di ospek. Ini kalau misalnya ini kan baru di ospek Mas ya. Dalam artian proses adaptasinya mungkin dipaksa teradaptasi. Itu nanti kalau seandainya pada saat perkuliahan kita perlu nggak sih
harus ngoyo gitu beradaptasi pada saat kita sudah selesai pada saat masuk perkuliahan nih, step by stepnya itu tetap harus ngoyo nggak sih dalam artian untuk beradaptasi. Kalau konsisten mungkin oke ya. Tapi untuk kan banyak nih walaupun dia sudah di awal misalnya di ospek ikut segala macam, tetapi dia pada saat udah terjun masuk ke kuliahnya, ke pembelajarannya segala macam itu, dia malah nggak bisa beradaptasi dengan sistem perkuliahannya gitu. Nah, gini juga Mas. Ini salah satu hal yang saya pelajari dari orang tua saya. Pertanyaannya, oh kamu harus konsisten. Sehingga adaptasi itu disingkirkan. Ya. Pertanyaannya, perubahan itu konsisten nggak sih? Perubahan itu dinamis. Ya. Perubahan itu pasti terus-menerus bakal berubah. Kalau perubahan itu terus berubah, Anda tidak beradaptasi. Ya, susah juga. Nah, itu maksud saya. Jadi begini, konsisten itu bukan berarti Anda tidak berubah, Mas. Konsisten itu Anda tetap di jalurnya. Oke, ya. Oh ya. Oke. Seperti kereta lah. Kita paham kereta api ya. Dia konsisten di rel. Tapi apakah nggak ngerem? Pasti ngerem. Nggak mengurangi kecepatan ketika hujan? Pasti mengurangi kecepatan. Nggak berhenti di stasiun-stasiun yang sudah ditentukan? Pasti berhenti. Itu maksudnya. Bahwa adaptasi dan konsistensi ini sesuatu hal yang bukan berbeda. Tapi sejalan. Contoh deh. Kalau kita berbicara masalah konsistensi, teman-teman mahasiswa tahun 2019-2018 wes, kita berbicara konsistensi. Pandemi. Apakah effort dia untuk kuliah online, dosen-dosen kita berubah untuk yang awalnya tatap muka menjadi virtual itu bukan suatu hal ketidakkonsistenan? Enggak konsisten kalau misalnya, tapi kan itu harus diadaptasikan. Betul kan? Konsistennya dosen apa? Tetap mengajar. Iya. Dengan keadaan yang tidak diperhitungkan sama sekali pada waktu itu, ya virtual. Dosen tuh loh teman-teman, yang usianya udah puluhan tahun, setengah abad, mereka beradaptasi dari tatap muka ke virtual. Iya, berarti ada untuk mempelajari teknologi baru berarti kan. Setuju. Apalagi kita yang masih muda. Iya. Kita tidak boleh takut untuk beradaptasi. Nah itu, jadi konsisten ini tidak dipisahkan dari adaptasi. Ya. Kalau saya belajar dari orang tua saya itu, yang konsisten itu adalah perubahan. Ya benar. Gitu loh. Tapi tadi koridornya jelas, komitmennya jelas. Mau kondisinya berubah, mohon maaf, di tahun awal kita kuliah erupsi Merapi kan? Ya, benar sekali. Baru kuliah 3 bulan Merapi erupsi. Itu harus adaptasi itu. Betul kan? Harus adaptasi. Ada perubahan jam pelajaran. Kemudian kampus kita berpindah dan segala macam. Karena posisinya kampus itu pasti memilih prioritas. Kita juga sebagai individu juga mengambil prioritas. Saya menemukan teman-teman saya yang udah nggak kuliah karena ketakutan terhadap erupsi Merapi juga banyak. Yang tidak hadir lagi di bangku perkuliahan. Dan itu tidak salah. Tapi poinnya adalah kalau misalnya targetnya Anda masuk kuliah untuk wisuda, untuk mendapatkan ilmu, ya perubahan itu kan tetap akan terus, tapi targetnya adalah wisuda dan lulus. Apapun yang terjadi tetap laksanakan gitu. Ya, intinya adalah tadi kalau Mas Wahyu bilang bahwa dalam setiap komitmen itu akan menghadirkan tanggung jawab baru, akan menghadirkan komitmen-komitmen yang lain. Contoh deh. Tidak semua mengalami, tapi bisa begini. Ngulang mata kuliah. Nggak usah masalah akademik. Pindah kos. Ya. Itu pasti. Iya kan? Pasti adalah terbelakang. Poinnya adalah ya ketika sudah berkomitmen ya sudah dijalankan kan begitu. Apalagi juga misalnya dengan segala macam informasi yang sekarang cenderung lebih gampang, kita bisa menanyakan hal-hal yang mungkin membuat kita belum tahu, kita masih ragu kepada satu tadi senior, ya kan? Teman-teman masih punya senior. Tapi kalau nggak ikut ospek susah ya. Iya. Susah nyari kenalan senior. Nah itu. Kemudian bisa sharing, bertanya kepada yang lebih tahu lebih awal
kemudian sharing sama teman lingkungan sekitar, Hmm. dan juga mungkin minta advice dari dosen, Hmm. ya kan? Karena saya melihat bahwa culture di universitas saat ini itu sangat berbeda dengan kita dulu, Mas. Ya. Kalau sekarang kan apa namanya, bahasanya ada student service ya, student service. Jadi eh, enaknya mahasiswa sekarang tuh dilayani kampus, Mas. Iya. Ada apa aja dapat, ibaratnya itu kok informasi apa Ya, diberikan ya, ya, apa. ya, ya. Apalagi banyak sekarang kampus-kampus yang update sosial media kan, Ya, gitu. benar, benar. Banyak Q&A. Nah, ya Hmm. itu manfaatin lah. Jadi ibaratnya kalau kita mau nyari apa, mencari sebuah informasi itu Hmm. lebih gampang Iya, ya. daripada dulu ya. Dulu itu kampus nggak punya media sosial, hanya apa namanya itu, hanya mengandalkan website, Ya, ya, ya. yang kadang-kadang kita harus mencarinya tuh Hmm. secara manual ke dosen-dosen ataupun ke situs akademik yang Setuju. lainnya. Zaman berubah, Mas. Hmm. Teknologi berubah, tapi fundamentalnya tidak. Ya, benar. Dalam hal ini adalah kita garis bawahi sebagai soft skill. Ya, benar. Ya kan? Karena mencari informasi itu juga adalah salah satu soft skill ya. Betul, betul, Mencari betul, informasi. betul. Gitu. Nah, teman-teman dalam media kampus ini, dalam peran sebagai mahasiswa, kencengin tuh, Hmm. ya. Benar. Nggak apa-apa. Posisinya Anda memanfaatkan fasilitas ini untuk mencari jati diri, it's okay, nggak ada masalah. Benar Gitu sih. kan. Ini bahasanya apa ya? Wadah baru, fasilitas baru yang Anda sudah berkomitmen dengan bayar, Ya, serap lah itu sebanyak-banyaknya. benar teman-teman. Kalau misalnya kalian punya permasalahan tadi, ada permasalahan ataupun ada suatu hal yang apa namanya itu yang kurang sreg lah Iya, dari iya. kampus, bisa ngomongin ke Iya. senior atau mungkin ke teman-teman yang Iya, lain, sharing. sharingan, bahkan juga dosen. Sekarang dosen juga lebih terbuka kok, nggak kayak dulu Iya, lagi gitu betul. kan. Dosen-dosen itu kalau misalnya sudah apa, bahkan mereka lebih suka kalau mahasiswa itu terbuka sama mereka Iya, gitu. saya banyak punya teman dosen itu ngeluh. Hmm. Mahasiswa saya tuh kalau nggak ditanya tuh nggak ngobrol. Ya iya gitu loh. Kan dosen itu juga pengen diajak gaul gitu loh. Banyak dosen gabut kok. Dosennya gabut lah. Jadi Boleh, dosen yang gabut absen. Dosen sekarang lebih cenderung enak diajak nongkrong. iya, karena Gitu. udah nggak sekaku dulu lagi kalau Iya, dosen. iya, Kalau zaman-zaman iya. dulu itu dosen tuh kaku gitu. Itu sih. Ya, itu tadi Mas Wahyu, dalam rangka konsistensinya dosen, dalam rangka ingin mencerdaskan generasi-generasi baru. Mau tidak mau kan dia beradaptasi dengan apa culture-nya anak-anak zaman sekarang, Mas Ya. Wahyu. Gitu loh. Ya kan? Nongkrong bareng, diskusi, gitu kan. Iya. Masalah bahkan ada teman saya itu dosen gini. Riz, aku tuh udah nggak banyak lagi nyebar apa namanya, bukan nyebar ya, bikin thread presentasi. Anak-anak sekarang tuh udah gampang nyari informasi. Ya. Tapi memang kadang-kadang aku perlu memvalidasi informasi yang mereka dapatkan dengan cara apa? Diskusi. Ya. Kalau zaman kita dulu tuh satu pertemuan itu bisa 24 sampai puluhan slide lah. Presentasi. Sekarang tuh mereka enggak. Gitu. Ya, teknologi memudahkan itu. Ya. Tapi fundamentalnya adalah analytical thinkingnya. Ya. Problem solvingnya. Benar. Decision makingnya. Teamworknya. Komunikasinya. Ya. Gitu. Itu hal-hal soft skill yang harus dimiliki masa zaman sekarang. Iya. Untuk memvalidasi informasi yang mereka dapatkan. Iya, setuju. Bahkan pun sekarang ya jurnal berbayar itu kan nggak mahal, Mas Wahyu. Iya. Dan beda dengan zaman kita dulu. Kampus berlangganan kan? Berlangganan kampus. Nah, bahkan itu bisa diakses gitu loh. Iya. Di kampus sekarang. Jadi teman saya itu sampai apa namanya merubah cara dia mengajar adalah dengan cara diskusi. Dikasih waktu 15 menit presentasi, lu cari informasi deh. Ntar kita diskusi bagi kelompok atau siapa yang mau tanya segala macam. Iya. Karena akses untuk informasi apalagi internet ya gampang banget sekarang. Semua mahasiswa pasti pegang HP. Iya kan? Gitu loh. Betul. Jadi fundamentalnya itu. Nah, teman-teman di sini juga harus pahami. Mungkin tidak semua dosen seperti teman saya tadi. Ada dosen-dosen yang masih apa namanya menggunakan literasi kaku ya. Dan itu tidak salah. Ya teori itu kan mempermudah kita ya. Nah, tapi poinnya adalah challenge-nya beda, teman-teman. Maksudnya begini. Di kuliah itu lebih kepada apa namanya fundamental, soft skill gitu ya, lebih kepada sosial interaksi gitu kan ya.
Gitu loh Mas Wahyu. Ya sekarang itu kan bentuk dari adaptasi tadi, Iya, benar. bentuk dari perwujudan konsistensi bahwa Anda harus lulus. Ya mungkin ada lulus dengan cum laude, lulus ya wis penting lulus, Penting lulus ya itu ya. orientasi Itu masing-masing ya. Tapi poinnya adalah prosesnya beda-beda. Tapi konsistennya adalah konsisten individual gitu loh. ya. Komitmennya komitmen individual. Yang mana inilah menjadi energi Mas kalau saya bilang. Komitmennya sebagai bahan bakarnya gitu ya. Iya, ketika kita lagi apa namanya down gitu kan ya, gue udah sejauh ini. Ya memang nggak mudah. Iya. Tapi gue udah sampai di sini nih. Sayang kalau misalnya gue kalah gitu loh. Kalah Sayang sama kalau diri gue sendiri. mundur, Benar. ya kan? Harus tetap maju, harus Iya. tetap termotivasi lah dengan Betul, komitmen betul, tersebut betul. gitu loh. Cari teman-teman. Saya tidak mengkonotasikan negatif teman-teman yang ambisius ya. Ambisius dalam diri saya enggak. Ya itu pilihannya dia. Iya, benar. Gitu loh. Dan, tapi saya selalu berpesan bahwa cari teman-teman yang tidak ambisius juga dari nilai. Jadi circle kita tuh banyak. Kalau berbicara tadi masalah zona nyaman, ya Anda beradaptasi, bikin zona nyaman baru. Ya, benar. Nah, gitu loh, bikin zona nyaman baru. Oh, gue punya circle yang ambis nilai. Ya udah, gue temenin di situ. Gue punya circle yang kalau healing seru. Nah, kalau liburan seru. Ya gue di situ. Gue punya hobi yang lain, misalnya apa namanya? Gue punya apa namanya? Futsal misalnya. Olahraga, futsal. Gue punya circle. Gue game punya circle. Gue naik gunung punya circle. Gue mau apa? Social project ada circle gitu loh. Mau kompetisi ada circle. Jadi circle ini tuh bukan menjadikan Anda seseorang yang tidak konsisten. Ya pertanyaan konsisten itu kan bercermin Mas. Iya, dari diri sendiri. Iya. Yang bisa menentukan atau menilai Anda konsisten atau tidak itu siapa sih? Iya, benar. Karena orang nggak tahu usaha itu seperti apa. Setuju. Benar. Ya kan kalau orang mah taunya kan kita dari luar ya. Sampai bergejolak emosi, gejolak mental dan segala macam itu kan kita. Dan saya tidak bilang bahwa yang bekerja juga tidak mengalami hal-hal seperti itu ya. Tapi poinnya adalah dari komitmen kita belajar membreakdown. Lo mau bekerja di sini berapa lama? Atau dalam posisi ini lo mau berapa lama? Ya kan. Pokoknya nanti ya tinggal dilanjutin aja. Iya benar. Gitu Oke. Benar sih terkait proses adaptasi itu dan juga konsistensi itu harus dimiliki sama semua orang ya, nggak cuma mahasiswa tapi juga ibaratnya siswa sudah lulus SMA langsung bekerja itu juga perlu konsistensi gitu kan. Karena mungkin kalau seandainya dia tidak konsisten dalam hidupnya atau mungkin dia tidak punya komitmen dalam pekerjaan ataupun kuliahnya, semua bisa kacau gitu. Betul. Benar sekali. Karena kalau kita misalnya tadi komitmen, konsistensi terhadap tujuan. Kalau kita nggak konsisten ataupun kita nggak tidak pernah terus mereview apa yang sudah Anda lakukan begitu Mas, Anda kehilangan jati diri. Oke. Bahkan pun ya kehilangan tujuan. Benar kan? Satu lagi yang belum kena tegur Mas. Apa? Yang masih berjuang untuk mendapatkan kampus impiannya. Oh ya. Teman-teman yang gap year. Iya. Oh yang gap year juga sama. Itu juga butuh keberanian loh itu untuk gap year. Ya. Gap year itu butuh keberanian. Iya. Resikonya juga ada. Benar. Ya kan? Dan doa saya adalah teman-teman yang gap year selamat berjuang juga mempersiapkan untuk tahun depan proses-proses perkuliahan yang proses-proses pendaftaran kuliah yang akan Anda lalui. Dan tadi konsisten. Ya. Karena poinnya apa? Selain Anda berfokus, teman-teman yang gap year berfokus kepada kampus impian, yakinlah bahwa tahun depan tantangannya berbeda. Benar. Teman-teman harus beradaptasi dengan lebih ekstra. Ya. Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan persiapan
di tahun depan. Isi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Saya yakin telinga Anda cukup pedas, Ya, tapi saya yakin komitmen yang Anda ambil adalah keputusan yang Anda ambil adalah keputusan yang tepat yang sudah Anda pertimbangkan dengan matang. ya, benar. Gitu sih. Itu Mas Wahyu. Jadi Oke. konsisten, adaptasi. Ya kita berbicara di awal-awal semester dulu lah ya. Ya, Ya. stand adaptasi. Deketin senior, deketin dosen. Ya, Satu lagi, deketin urusan administrasi kampus. ya. Urusan administrasi kampus adalah satu hal yang sangat penting, teman-teman. Kalau enggak, itu bisa jadi masalah di kedepannya. Apa ya, bagian akademik. Ya, bagian akademik, bagian apa, humas, perizinan itu juga harus di ini. Ya, diingat. termasuk juga apa namanya, eksplorasi ini Mas. Di kampus itu kan juga ada UMKM, udah UKM, sorry. UKM. Ah. Eksplorasi aja, nggak apa-apa, ikutin aja dulu semua, nanti di filter. Ya, dalam artian Gitu. selain berkuliah, kita juga harus bisa berorganisasi ya Mas ya. Ya, betul. Untuk soft skill kita gitu loh, bisa ikut BEM, bisa ikut UKM olahraga atau UKM seni gitu. Jadi seenggaknya apa yang kita, jadi pas kita lulus dari kuliah itu kita nggak cuma dapetin apa hanya akademik saja, tapi juga ada non akademiknya seperti itu. Iya. Nah, kalau kita berbicara tadi masalah ini ya, sangkut pautnya ospek fakultas dengan kuliah, kemudian ospek universitas dengan KKN. Nah, ini posisinya adalah dengan teman-teman berorganisasi, ikut UKM, ikut lembaga, itu menjawab keluhan teman-teman di media sosial, senior-senior Anda lah ya. Gue nggak punya relasi. Tuh. Ya, relasi itu nggak dibangun dalam waktu semalam ya Mas Wahyu ya. Itu kan proses berinteraksi, ada proses jalannya. Berdiskusi ya. Ya, relasi yang paling umum adalah relasi alma mater. Ya, sama teman-teman alumni gitu. Iya kan. Tapi ketika misalnya diminta untuk memberikan referensi, apakah kuat? Kan tidak. Karena belum tentu pernah berinteraksi. Ya, benar. Gitu loh. Ya kan. Jadi poinnya adalah dengan Anda aktif, bukan hanya aktif di di UKM juga ya, bukan hanya aktif di kampus, intinya aktif bersosialisasi, punya banyak teman yang mungkin nanti Anda akan pilih mana yang akan menjadi prioritas untuk ditemani, untuk berteman atau yang tidak. Itu akan membangun masa depan Anda menjadi lebih mudah gitu loh. Mau itu lintas angkatan, mau itu lintas jurusan, mau itu lintas universitas, monggo. Ya kan, harus itu, kita nggak bisa nyenengin semua orang, tapi seenggaknya kita senang sama orang. Iya gitu loh. Bangun apa sih, kalau anak-anak sekarang pasti bangun portofolio positif lah. Ya gitu. Ya kan. Dalam artian kita juga harus membuat sebuah circle yang bermanfaat bagi kita sendiri. Nah, endingnya adalah Mas, direncanakan. Ya benar. Semua direncanakan, mulai dari kuliah, mulai dari kerja, itu cuma direncanakan. Iya kan. Anda mau bekerja, Anda mau kuliah. Mungkin kita lebih fokus ke teman-teman kuliah ya. Tidak tanpa maksud menyakiti teman-teman yang bekerja. Yang kuliah, Anda rencanakan dong. Semester ini aku kuliah sekian SKS, sekian mata kuliah. Oh, ada waktu senggang nih. Aku mau ikut UKM, aku mau ikut komunitas, aku mau ada waktu spare buat liburan gitu loh. Poinnya adalah perencanaan-perencanaan ini akan membantu Anda menentukan prioritas. Seringnya terjadi adalah ketika itu tidak pernah direncanakan, kegeser Mas prioritasnya. Contoh misalnya begini. Saya dulu pernah ngalamin kalau nggak salah. Jadi itu saya dipilih untuk, bukan dipilih, diajak untuk ikut satu event yang saya sama sekali itu nggak pernah tahu ada event ini. Kemudian saya direkrut lah dari orang dalam gitu. Nggak punya bayangan. Karena saya sudah bilang, oh iya saya ikut, dan posisinya pada waktu itu strategis, ya keteteran Mas. Maksudnya bukan keteteran kuliahnya ya, karena saya punya prioritas-prioritas lain tuh. Ya yang lain dikorbankan.
meskipun tidak ada penyesalan, tapi lumayan berantakan tuh Mas kan kalau kita bikin event itu kan persiapan 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Ya di masa itu tuh cukup keteteran gitu loh, karena saya punya circle lain di luar yang ada komitmen pertemuan rutin, jadi nanti dulu ya, nanti dulu. Karena eksistensi kami zaman dulu tuh kan di komunitas, bukan di media sosial. Iya, benar. Jadi kalau misalnya nggak ikut kopdar sekali itu kayaknya banyak banget yang ketinggalan gitu. Iya. Ada kebanyakan informasi yang ketinggalan. Iya gitu loh. Bahasanya kan kalau kalau kita punya hobi, udah banyak yang upgrade nih gitu loh. Bahasanya begitu. Tapi ya overall oke gitu. Jadi intinya bukan saya dan kami di sini, ternyata banyak banget yang masalahnya. Bukan. Ini adalah fakta yang lebih enak kalau misalnya kita sudah tahu di awal. Meskipun nanti ngerjain belakangan. Iya. Yang penting sudah tahu gitu. Sudah tahu ibaratnya itu langkah-langkah seperti apa. Iya. Kehidupan seputaran kampus lah. Dan tadi pesan saya Mas buat teman-teman mahasiswa baru nih. Ya. Jangan lupa main. Jangan cuma kuliah ya teman-teman ya. Usahakan ada refreshing lah. Iya. Dan direncanakan mainnya. Direncanakan. Ya dengan segala macam tadi ya komitmen, kemudian dengan segala macam konsekuensi. Ya, konsekuensi. Mungkin sekedar cerita, saya tuh dulu zaman kuliah itu Mas, kalau semester 1 kan KRS full dari ini ya, dari kampus ya. Semester 2 itu saya agak lahir Mas gitu loh. Jadi semester 2 itu kan udah mulai KRS pribadi tuh Mas. Iya, ngambil sendiri kan, kita mau kuliah apa, jam berapa, hari apa gitu kan. Ya buat wacana, buat teman-teman saya itu padatkan hari Senin sampai hari Rabu Mas. Oke. Karena pada saat itu saya ngelaju ya, lumayan lah kalau di PP 50 kilo. Saya mikirnya bahwa, ya saya paham diri saya ya, wah kalau misalnya aku harus PP dari tempat tinggal ke ke kampus 50 kilo, kalau aku sehari cuma 1 mata kuliah, kasihan badanku. Ya, capek sendiri. Yang pada akhirnya saya memilih untuk memadatkan dari hari Senin sampai hari Rabu Mas. Oke. Jadi Senin itu masuk jam 7, selesai kuliah itu jam 4:30, 5. Sampai sore ya? Sore, blong. 3-4 mata kuliah lah. Saya blong itu. Kemudian Selasa begitu juga. Rabu begitu juga. Nah, Kamis itu dapat 1 Mas. Kamis itu 1 tapi jamnya tanggung. Jam saya ingat itu jam 9:30 sampai jam 11:30. Dari Kamis jam 11:30 sampai Senin lagi saya off. Nah, maksudnya apa? Saya dengan waktu saya longgar di hari Kamis sampai dengan minggunya lagi, saya atur untuk main, saya atur untuk belajar di luar, saya atur untuk berkomunitas, ngikutin event lembaga gitu loh. Jadi begitu, itu cara saya. Tapi yang ingin selalu saya sampaikan adalah jangan lupa main. Dalam artian di sini mainnya adalah main positif ya. Maksudnya lu berkomunitas, main sama teman, apalagi kan kalau sekarang kan anak-anak muda itu kan pengen cari cuan ya. Nah itu manfaatin. Di situ waktunya. Mungkin dirintis. Ada proyekan di luar kampus mungkin kan. Nah, mungkin di sekitar jam-jam libur itu bisa digunakan. Karena kan teman-teman punya banyak waktu luang nih. Itu sih waktunya. Pesan saya. Selamat. Jadi mahasiswa baru. Sekali lagi saya juga ngasih selamat untuk mahasiswa baru. Semoga apa yang dipilih itu yang terbaik untuk kalian semua. Oke, sekian pembahasan dari kami. Terima kasih untuk teman-teman atas waktunya. Kami di sini ngobrol untuk teman-teman juga. Oke, sekian dari saya. Kembali lagi nanti untuk di podcast tatap muka selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.